What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call them mental freeze. When these people talk too much, put the shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. What you know about rolling down in the deep? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Saidah Astuti. Saya dari kampus Tikes Widya Dharma Husada Tangerang Selatan. Tujuan saya di sini, saya ingin melakukan penyuluhan terhadap Bapak dan Ibu untuk mengetahui bahayanya narkoba di sekitar kita. Karena bahayanya narkoba bisa menimbulkan resiko tinggi yang mengakibatkan kita bisa berkehidupan yang sangat fatal, termasuk yang namanya kematian, dan sangat berbahaya untuk anak-anak kita. Bapak, Ibu juga tidak asing mungkin mendengar yang namanya narkoba. Ibu, Bapak, saat ini bahaya dan dampak narkoba atau narkotika dan obat-obatan pada kehidupan si pecandu semakin meresahkan. Bagai dua sisi mata uang narkoba yang menjadi zat yang dimana memberikan manfaat juga serta bisa merusak kesehatan bagi dirinya. Beberapa jenis obat-obatan yang termasuk ke dalam jenis narkoba yang digunakan untuk proses penyembuhan karena efeknya juga bisa menenangkan. Namun jika dipakai dalam dosis yang berlebihan bisa menyebabkan kecanduan yang sangat berakibat fatal. Penyalahgunaan ini mulanya karena si pemakai merasakan efek yang menyenangkan. Dan dari sinilah muncul keinginan untuk terus menggunakan agar bisa mendapatkan ketenangan yang bersifat halusinasi. Ibu, Bapak, meski dampak narkoba sudah diketahui oleh banyak orang, tetap saja tidak mengurangi jumlah si pemakainya. Bapak dan Ibu, narkoba atau narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintesis maupun semi-sintesis, yang menimbulkan efek penurunan kesadaran yang drastis, halusinasi, serta daya rangsang yang tinggi. Sementara, menurut Undang-Undang Narkotika Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi yang tinggi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Nah, Pak, Bu, obat-obatan ini dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Namun pun, pemanfaatan dari zat-zat ini bisa sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan. Namun juga yang paling mengerikan, penyalahgunaan ini bisa dikenakan sanksi hukum. Jenis-jenis narkoba pun dibagi menjadi 3 golongan yang berdasarkan pada risiko ketergantungannya, yaitu ada narkotika golongan 1 yang dimana meliputi ganja, opium, dan tanaman koka, dan sangat berbahaya jika dikonsumsi karena beresiko tinggi untuk menimbulkan efek kecanduan. Yang kedua yaitu narkotika golongan 2 yang dimana bisa dimanfaatkan untuk pengobatan asal sesuai dengan resep dokter. Jenis golongan ini kurang lebih ada 85 jenis. Beberapa diantaranya seperti morfin, alfaprodina, dan lain-lain. Golongan 2 juga berpotensi tinggi, bisa menimbulkan ketergantungan juga. Yang ketiga yaitu ada narkotika golongan 3 yang dimana ini adalah narkotika golongan yang memiliki resiko ketergantungan yang cukup ringan. Banyak juga dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi. Seperti yang sudah disebutkan tadi ya, ada beberapa jenis narkoba yang bisa didapatkan secara alami, namun ada juga yang dibuat melalui proses kimia, yaitu seperti narkotika jenis sintesis yang dimana yang jenis ini didapatkan dari proses pengolahan yang sangat rumit. Golongan ini sering dimanfaatkan untuk keperluan pengobatan dan juga penelitian. Jenis kedua yaitu narkotika jenis semi-sintesis yang dimana pengolahan penggunaan bahan utama berupa narkotika alami ini yang diisolasi dengan cara diekstrasi atau memakai proses lainnya, yaitu contohnya ada morfin, heroin, kodein, dan lain-lainnya, Bu. Adapun narkotika jenis alami seperti ganja dan koka yang bersifat alami yang bisa digunakan melalui proses sederhana, namun kandungannya masih kuat.
Zat ini tidak diperbolehkan untuk dijadikan obat karena bahayanya narkoba ini sangat tinggi, bisa menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan dan salah satu akibatnya adalah kematian. Adapun banyak bahaya narkoba bagi hidup dan kesehatan kita, yaitu diantaranya ada dehidrasi, halusinasi yang tinggi, menurunnya tingkat kesadaran kita, bisa menimbulkan juga kematian loh, gangguan kualitas hidup, dan merusak generasi-generasi muda yang akan datang, Pak, Bu. Sangat mengerikan bukan, Pak, Bu? Dan penyalahgunaan narkoba ini bukan hanya di kalangan dewasa saja, melainkan di kalangan remaja. 3 penyebab penyalahgunaan di kalangan remaja atau generasi muda itu yaitu adanya rasa ingin tahu yang tinggi dan menderita gangguan mental. Terdapat pula beberapa faktor lainnya yang dapat meningkatkan resiko seseorang untuk melakukan penggunaan narkoba ini. Memiliki teman yang menjadi pecandu narkoba pun bisa jadi, dan masalah ekonomi pun bisa terkaitkan, dan si anak itu mengalami kekerasan fisik, yang emosi yang tidak bisa dikendalikan, atau pergaulan bebas yaitu seksual. Dan ada pun juga loh Bapak dan Ibu yang membuat mereka masuk ke dalaman golongan orang-orang yang melakukan narkoba tersebut, yaitu dengan keadaan kondisi keluarganya yang kurang humoris, itu pun bisa menjadi akibatnya. Atau seorang remaja yang keterbatasan ruang untuk mengekspresikan diri dalam lingkungan keluarganya, yang dijadikan satu alasan besar di rumahnya. Dan ada beberapa faktor yang memengaruhi seseorang yang lebih rentan terjerat untuk menggunakan narkoba, yaitu ada riwayat keluarga dengan kecanduan narkoba, riwayat mengalami abuse atau tidak mendapat perhatian dalam keluarga, adanya masalah mental seperti depresi, kecemasan bagi dirinya, riwayat penggunaan narkoba sebelumnya di dirinya. Namun Bapak dan Ibu tenang saja, karena ada langkah untuk mengatasi kecanduannya tersebut, yaitu mengajak dia ke rumah sakit untuk diperiksa oleh dokter, melakukan rehabilitas medis untuk dirinya, pengolahan aktivitas yang bersifat positif, mengikuti rehabilitas sosial, mengikuti kegiatan rohani untuk dirinya. Dan jika sudah sembuh, sebaiknya tidak untuk mengulangnya kembali, dan lebih baik kita pun tidak untuk ikut memakainya, ya Pak Bu, terutama untuk anak-anak dan bapak, karena jika udah termasuk ke dalamnya bisa membuat masa depannya hancur, karena seseorang anak yang sudah menjadi si pecandu, syarafnya akan digerogoti dan mereka tidak bisa berpikir jernih lagi. Nah, Bapak itu seperti itu. Apakah Bapak dan Ibu ada yang ingin bertanya? Kenalkan, nama saya Fitri Anggraini, izin bertanya, apa dampak dari narkoba bagi remaja? Jika remaja tersebut sudah menjadi si pecandu, mereka akan mengalami perubahan dalam sikapnya, yang dimana yang tadinya mereka rajin, jadi mereka tidak rajin, sering membolos, bahkan kedisiplinannya pun berkurang, menjadi mudah tersinggung, cepat marah, sering menguap, ngantuk, malas, bahkan tidak mempedulikan kesehatan dirinya, dan suka mencuri karena ingin membeli narkoba tersebut. Seperti itu Bu, apa yang mau ditanyakan lagi? Perkenalkan, nama saya Rifki Rivaldi. Saya ingin bertanya, ciri-ciri seseorang yang menggunakan narkoba itu seperti apa ya Kak? Ciri-cirinya yaitu bisa dilihat dari berat badannya yang turun drastis, matanya cekung dan merah, muka pucat dan bibirnya kehitaman ya Pak. Dia sering merasa sembelit atau sakit perut tanpa alasan yang jelas. Tanda berbintik merah seperti bekas gigitan nyamuk. Terdapat perubahan warna pada kulitnya, mengeluarkan air mata yang berlebihan,
atau mengeluarkan keringat yang berlebihan, kepalanya sering nyeri, persendian mengilu, gitu Pak. Ya seperti itu Pak kurang lebih. Baik ya, maaf sebelumnya Bapak dan Ibu, penyuluhan ini cukup sampai di sini karena waktunya sudah habis. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena sudah memberikan kesempatan untuk saya berdiri di sini melakukan penyuluhan terhadap Bapak dan Ibu. Semoga ilmunya bermanfaat ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.